Polisi nggak sepenuhnya salah. Dan gue siap dibilang cair 150 juta. Udah kebal gue, kemarin dibilang anak abah, kemarin lagi dibilang bujur 150 juta, udah kebal. Tapi gue mau coba menjelaskan dan memahami kondisi di lapangan yang dihadapi sama kepolisian secara objektif. Yang pertama, kita semua sepakat, semua massa pada aksi demo kemarin terdiri dari 3 kubu. Yang pertama, pendemo murni yang ingin menyampaikan aspirasinya secara damai. Yang kedua, pendemo yang mau menyampaikan aspirasinya dengan umpatan, makian, dan lain sebagainya yang bisa dibilang 50-50 menuju provokator. Dan yang ketiga, ya provokator, penyusup yang memang tujuan datang ke lokasi hanya untuk membakar, merusak, dan lain-lain. Sekarang coba tanya ke diri kalian masing-masing, bagaimana polisi memisahkan ketiga jenis massa ini pada aksi kemarin? Nggak bisa. Susah, bahkan hampir mustahil bisa dibilang. Sesuai dengan kewajiban polisi saat ada kegiatan demo, kalian bisa lihat sendiri dan simpulkan sendiri. Oke, ini standarnya kita semua bisa simpulkan lah ya, kalau polisi bertugas untuk melindungi dan memastikan demo berjalan lancar tanpa ada kerusuhan. Oke, sepakat ya? Lalu bagaimana jika terjadi kerusuhan atau aktivitas melanggar hukum? Maka silakan dibaca poin-poin yang ini. Kita bisa lihat juga bahwa membubarkan massa dan menindak aksi anarkis adalah tugas mereka juga. Maka kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Bagaimana bisa polisi memisahkan jenis massa yang ada di lapangan tadi? Hampir mustahil. Bisa jadi juga mereka mengambil langkah normatif, yaitu memukul mundur massa ketika sudah lewat jam 6, jam di mana aksi demo diperbolehkan. Ya, itu sebabnya kita melihat banyaknya tindakan dari kepolisian yang cukup menyayat hati itu cenderung di atas jam 6 ke atas kan. Apakah salah? Secara prosedural mungkin nggak salah, tapi dengan cara menyamaratakan antara massa yang beneran damai dengan massa yang provokator itu sangat sulit dilakukan di malam hari. Dan ini gue dapat prosedur teknis polisi dalam menangani massa dari Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kita skip aja tahap 1-4 karena sangat normatif. Dan kalian bisa lihat sendiri di tahap kelima dan tahap ke-6 ini hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka nih kan. Sekarang pertanyaan kedua, menurut kalian dengan SOP seperti ini, apakah salah ketika polisi menerapkan ini saat massa tidak terkendali? Secara SOP tidak salah, tapi kita tetap perlu kembali ke poin sebelumnya, yaitu tindakan kepolisian lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika korbannya adalah bukan orang yang rusuh atau rakyat demo yang damai, maka kepolisian harus siap mempertanggungjawabkannya. Tapi sebaliknya, ketika berhasil melumpuhkan provokator, maka kita tidak bisa serta-merta bilang pelanggaran HAM. Nah, masalahnya di sini akan terjadi bias yang luar biasa sih memang, karena ada unsur subjektivitas anggota polisi dalam menilai pendemo anarkis dan yang tidak. Tapi kembali lagi, mereka melakukan sesuai SOP dan sudah seharusnya bertanggung jawab atas yang mereka lakukan. Jadi kalau salah satu tuntutan 17+8 itu adalah menaati SOP, maka sebenarnya mereka sudah menaati SOP. Hanya saja meskipun mereka polisi, mereka tetap punya sense of human, dan itu berbeda-beda setiap orangnya. Sehingga ada subjektivitas dalam menilai mana yang anarkis dan yang tidak anarkis. Nah, poin yang mau gue sampein adalah, siapakah orang yang paling bertanggung jawab atas keterpaksaan polisi melakukan tindakan sesuai SOP yang terkesan kejam ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah pihak yang didemo yang tidak sadar ada rakyat yang mau menyampaikan aspirasinya, tapi tidak ada yang muncul satu orang pun. Tidak ada yang mendengarkan satu orang pun dan tidak ada yang menggubris satu orang pun. Tetapi malah ada yang kabur ke luar negeri itu, gue lihat-lihat itu. Lalu apa yang bisa kita tuntut dari Polri? Usut tuntas kasus kematian almarhum Afan, karena ini pure kesalahan polisi yang bertugas. Dan juga usut tuntas kematian korban lainnya, seperti korban yang katanya di Makassar itu yang sedang lembur tapi beliau meninggal karena kejebak dalam kebakaran. Nah, itu juga perlu diusut. Kita jangan sampai tutup mata dengan kejadian yang itu gitu. Kita harus cari tahu dulu siapa yang memprovokasi dan yang membakar itu. Nah, itu tugas Polri. Karena kita menghardik tindakan polisi ke almarhum Afan, maka kita juga harus menghardik orang-orang yang membakar kantor-kantor itu sehingga ada korban yang dibakar juga di situ. Itu. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan komen.